Ya? Ya, biasanya dari penelitian memang mulai di atas usia 50 tahun ukuran prostat itu mulai membesar. Genetik turunan juga kalau ada riwayat keluarga, maksudnya kakek atau ayah yang laki-laki yang memiliki riwayat kanker prostat, dia bisa juga beresiko. Gitu. Faktor genetik Riwayat juga genetik ya? tuh juga kuat. Atau kanker yang lain juga bisa. Misalnya ada yang memiliki riwayat kanker lain, bisa juga jadi kanker prostat bisa. Ya kalau kanker prostat kita biasanya cari tahu ada penyebaran nggak di mana, di dekat daerah prostatnya, di kelenjar getah bening, di tulang, di liver, di otak, di adakah penyebaran. Itu organ-organ yang di dalam tubuh kita kalau ada kanker bisa terkena semua penyebaran dari prostat itu. Nah jadi kalau kanker prostat itu dioperasi tetap ada kemungkinan dia nggak bisa seksual aktif, ada. Soalnya kan ada saraf yang dekat sana. Jadi kita jangan sampai terkena penyakit metabolisme, ya kayak sakit gula, obesitas, aktivitasnya yang bagus. Karena menurut penelitian itu mempengaruhi kemungkinan kita mendapatkan kanker prostat tersebut. Jadi selama kita bisa menjaga kesehatan pada masa muda, itu bisa membantu untuk menghindari kita terkena kanker prostat. Sudah hadir bersama saya Dr. Davis Jowena, spesialis urologi dari Rumah Sakit IMC Geraha Kedoya. Halo dok. Halo dokter. Ketemu lagi Di episode kedua. episode 2. Masih inget gak ya sama kita nih? Harusnya sih masih ya. Masih. Belum lama. Belum lama Masih. ya. Apa kabar dok? Baik, terima kasih Alhamdulillah. atas kesempatannya. Ya, kita juga makasih justru ya mau kedua kalinya Gak bosan datang ke sini ya, berbagi ilmu ke sahabatnya Merdeka ya dok. Oke. Dok, kemarin kita kan bahasnya lebih fokus pada soal kencing dan batu ginjal, artinya yang berkaitan dengan pengeluaran dan proses-prosesnya lah ya. Nah ini kita akan membahas kayaknya yang lebih serius berkaitan dengan urologi dok, yaitu soal gangguan prostat ya dok ya. Aku sendiri sebenarnya baru tahu loh, ternyata aku pikir prostat itu hanya nama penyakitnya gitu loh. Ternyata memang ada bagiannya ya dok ya. Maksudnya prostat itu memang ada di setiap tubuh. Betul, tubuh laki-laki. Laki-laki ya, hampir kebilang. Tubuh perempuan nggak ada ya? Nggak ada. Laki-laki aja. Laki-laki ya, karena mungkin kan orang sama ini lebih umum bahas tuh kayak kanker tuh secara umum dan perempuan ya. Ternyata laki-laki tuh juga ada loh. Dan salah satu yang paling sering itu aku baca juga dok, di Indonesia termasuk yang cukup tinggi ya dok ya. Nah, boleh dijelasin gak dok sebenarnya si prostat ini apa sih dok? Jadi gitu. Jadi prostat itu adalah organ tubuh kelenjar pada laki-laki. Nah, wanita nggak punya ya. Jadi prostat itu berfungsi menghasilkan sekresi dari cairan ejakulat. Nah, kalau laki-laki ejakulasi kan keluar tuh cairan sperma. Nah itu salah satunya diproduksi oleh organ prostat ini. Dia letaknya ada di dalam tubuh. Di bawahnya kandung kemih, dalam tubuh. Jadi memang prostat ini pada saat kita usia sudah mulai di atas 50 tahun, nah dia baru timbul tuh ukurannya membesar. Jadi pembesaran prostat, gitu. Pembesaran itu bisa berupa yang tadi dibilang kanker prostat, atau juga bisa membesar tapi tumor yang jinak, jadi dia bukan kanker, cuma ukurannya aja besar, gitu. Dia itu kayak ini dok, kayak saraf gitu atau kayak kelenjar, kelenjar. Jadi kelenjar itu organ yang fungsinya menghasilkan sesuatu, mensekresikan sesuatu. Nah kelenjar ini kelenjar yang berfungsi untuk dalam proses seksual atau reproduksi laki-laki. Jadi urologi kan kemarin ginjal saluran kencing. Nah ternyata urologi selain itu juga menangani masalah seksual reproduksi laki-laki. Salah satunya adalah penyakit berhubungan dengan prostat. Gitu. Kita agak-agak harus fokus nih karena takutnya salah nih karena iya, ya, karena aku juga baru ngeh juga sih dok, ternyata kalau untuk reproduksi laki-laki itu di urologi ya dok ya. Iya, biasanya kadang-kadang ibu kan ke dokter kandungan, ibu taunya ke dokter. Nah bapak-bapaknya kalau ada masalah seksual
ke urologi biasanya. Oh, oke. Gitu. Nah, Dok, tadi kan dokter bilang biasanya di usia 50 tahunan ke atas gitu ya si Betul. kelenjar prostat itu sukanya membesar gitu Ukurannya ya. membesar. Ukurannya membesar. Tapi apakah memang di usia itu aja? Apa ketika usia-usia produktif itu sejauh ini yang pernah dokter tangani cukup baik-baik saja? Ya, biasanya dari penelitian memang mulai di atas usia 50 tahun ukuran prostat itu mulai membesar. Jadi kalau kelainan di bawahnya itu ada aja tapi sangat jarang. Lalu ukuran yang membesar itu nanti kita harus pastikan apakah prostat itu memang membesar yang jinak atau normal atau memang ada bahaya kanker prostat gitu. Bagaimana caranya ya kita selidiki dulu nih, apa ada gejalanya seperti apa, atau setelah itu kalau kita udah curiga bisa kita cek dengan USG, dengan periksa lab gitu kira-kira. Apa Dok pemicunya? Apakah mungkin karena di usia yang sudah lanjut itu gerak terbatas atau apa yang membuat kelenjar itu kemudian menjadi membesar itu Dok? Nah, kita harus membedakan dulu nih, kita mau membahasnya mengenai kanker prostatnya atau pembesaran prostat jinaknya. Karena itu dua keadaan penyakit yang berbeda. Gitu. Biasanya dia gangguan dulu atau kemudian jadi kanker atau gimana? Nah, biasanya ini sama-sama membesar ukurannya. Tapi yang satu membesar tapi dia bukan jenis sel yang bermutasi sehingga pertumbuhannya tidak terkendali. Nah, kalau dia udah tidak terkendali namanya kanker prostat. Nah, kalau tidak terkendali dia bisa tambah besar, mendesak organ sekitar atau menyebar ke organ lain, ke tulang, kemana. Nah, itu yang kita sebut sebagai kanker. Jadi kanker itu sampai bisa menimbulkan kematian akibat kanker prostatnya itu. Kalau hanya pembesaran tapi dia bukan merupakan kanker, sel-selnya tidak bermutasi menjadi kanker, ya dia membesar aja. Tapi dia juga tetap kadang-kadang bisa menimbulkan gejala juga, gitu. Gejalanya gejala kencing, kencingnya tidak habis, tidak lampias, pancarannya jadi lemah, gitu. Terus kencingnya jadi sering. Kalau malam lagi tidur, bangun-bangun terus kepingin kencing, biasanya seperti itu. Jadi bisa menimbulkan gejala juga. Jadi biasanya kita identifikasi dulu nih beneran prostat yang jinak atau yang kanker. Lalu kita terapi berdasarkan diagnosis itu. Oke. Kalau penyebab kanker prostat, kalau tadi kan yang tadi gangguan itu biasanya usia yang sudah lanjut. Kalau si kanker ini gimana Dok? Kanker prostat? Iya sama. Seiring berjalannya waktu, persentase kanker prostat terdeteksi itu akan semakin besar. Pada usia 50 tahun 50%, lalu pada usia 60 tahun dia akan bertambah terus. Makin besar kemungkinan orang itu terdeteksi kanker prostat. Itu satu. Lalu genetik turunan juga, kalau ada riwayat keluarga kakek nenek atau orang tua yang nenek sih. Maksudnya kakek atau ayah yang laki-laki yang memiliki riwayat kanker prostat, dia bisa juga beresiko. Gitu. Riwayat genetik itu juga kuat. Atau kanker yang lain juga bisa. Misalnya ada yang memiliki riwayat kanker lain, bisa juga jadi kanker prostat bisa. Jadi intinya genetik juga iya. Lalu gaya hidup, obesitas pengaruh juga. Itu bisa pengaruh. Atau kita punya riwayat hipertensi, sakit gula, semuanya nggak teratur, itu memperbesar resiko. Terakhir resikonya merokok, alkohol juga pengaruh juga. Itu menyebabkan kanker prostat. Karena kanker prostat ini lumayan tinggi juga prevalensinya bagi laki-laki tuh nomor 2 terbanyak katanya. Di Indonesia? Di dunia. Oh, di dunia? Oke. Nomor 2 ya. Gitu. Biasanya kanker prostat itu, ya tadi kan dokter bilang genetik iya, makanan, gaya hidup iya gitu kan, merokok, alkohol mungkin ya Dok, junk food. Tapi seberapa
besar gitu dok dampak dari kondisi-kondisi di luar genetik tadi ya, misalnya kayak gaya hidup dan makanan segala macam itu peluang orang terkena kanker prostat. Apalagi merokok, kayaknya kalau bicara merokok hampir semua ya banyak. Tidak semua laki-laki sih memang ya, tapi mayoritas laki-laki Indonesia pasti merokok ya dok ya. Itu memang itu mempengaruhi, tapi paling penting memang jujur ya. Yang secara pastinya apa belum diketahui, teman yang paling mempengaruhi saat ini memang bawaan genetik. Nah itu ditambah lagi dengan dicetuskan lagi dengan merokok, alkohol dan lain-lainnya itu gitu. Tetap harus ada, biasanya memang ada bawaan genetiknya, bakatnya. Oh itu jadi yang utama. Gitu. Ditambah lagi dia udah punya genetik terpapar lagi dengan gaya hidup yang menyebabkan mutasi dari prostatnya tersebut mengakibatkan menjadi kanker. Gitu. Nah dok, tadi kan juga prostat ini kan banyak terjadi sama orang dewasa ya dok. Nah anak-anak juga dok? Enggak, dia pada laki-laki yang udah usia lanjut gitu kelainannya. Kalau masih muda jarang banget. Tapi ada nggak ciri misalnya kalau kita kena kanker prostat itu kan tadi kan dokter lebih kayak kencingnya nggak lampias, pancurannya juga mungkin lebih pendek ya dok ya, benar ya? Kalau misalnya kayak tanda berdarah atau bernanah gitu ada? Ya tadi kan yang gejala-gejala yang tadi justru seringnya bukan pada kanker prostat, justru pada yang prostatnya jinak tapi membesar. Nah itu lebih sering pada yang penyakit pembesaran prostat jinak itu lebih sering. Kalau kanker prostat biasanya satu bisa tidak bergejala, bisa tidak bergejala. Waktu dicek kan banyak tuh medical check up, periksa darah, ada namanya PSA, prostat specific antigennya ternyata meningkat. Lalu diperiksa colok dubur, prostatnya ada benjolan, lalu dilanjutkan di MRI atau di biopsi ternyata baru ketahuan bisa tanpa gejala. Gitu. Atau kedua timbul gejala. Timbul gejalanya apa tadi? Kencingnya bisa ada berdarah atau gejalanya udah berat, ada nyeri di tulang karena ada penyebaran. Biasanya gejala seperti itu. Atau gejala seperti pasien pembesaran prostat yang jinak juga bisa. Gitu kira-kira. Oke. Nah, dalam penelusuran saya tuh ada beberapa jenis gangguan prostat ya dok ya. Ini kita jadi balik lagi gangguan prostat sama kanker prostat. Karena aku pikir tadi tuh kayak masih sama gitu ya dok ya. Nah ada yang BPH dok, ada yang prostatitis. Itu bagaimana bedanya apa dan tingkat keparahannya dok? Kalau tadi kan jadi kita bagi aja langsung. Tadi yang prostatnya membesar. Prostat membesar tuh ada 2 macam. Tadi BPH tuh singkatan benign prostate hyperplasia. Jadi prostatnya membesar tapi bukan ada yang mutasi, bukan kanker, tapi bisa menimbulkan gejala kencing pada laki-laki. Atau kedua kanker prostat. Atau ada radang pada prostat namanya prostatitis. Oh itu radangnya. Radang. Apa dia biasanya kembali lagi waktu itu pernah bahas masalah infeksi. Nah ini infeksi saluran kencing yang cukup berat sampai prostatnya juga terinfeksi bisa. Namanya prostatitis. Nah, itu biasanya obatnya obat-obat radang, antiinflamasi, dan juga antibiotik. Terapinya seperti itu. Gejalanya juga mirip-mirip juga. Ada rasa nggak nyaman pada saat kencing. Nah, kalau yang usia-usia muda biasanya berhubungan dengan prostatitis ini lebih sering dibanding yang BPH atau CA prostat tuh biasanya pada usia udah tua baru dia. Seperti itu. Oh, prostatitis itu justru yang cowok-cowok muda nih ya, yang lebih sering kena ya dok ya, karena masih ada kaitannya dari si infeksi saluran kemih tadi ya dok. Tua muda lah, prostatitis bisa tua muda lah. Kasus dari gangguan prostat ini kan adalah paling bahaya itu kan adalah kanker ya dok ya. Biasanya penanganannya memang harus operasi atau seperti apa sih kanker prostat ini dok? Nah, kalau kita membahasnya kanker prostat, kita harus cari tahu dulu nih kanker prostatnya. Apakah dia ukurannya gimana? Dia ada penyebaran nggak di daerah prostat itu? Apa dia
udah ada penyebaran ke daerah lain, tulang, atau masih terlokalisasi di daerah organ prostat tersebut itu aja. Kalau memang biasanya pada pasien-pasien yang masih belum ada penyebaran, bisa kita lakukan tindakan untuk prostatnya dibedah, diangkat. Kalau sekarang ada yang lagi ngetren tuh operasinya pakai robotik, laparoskopi. Nah, itu untuk pengangkatan kanker prostat ya. Gitu. Tapi biasanya kalau memang sudah ada penyebaran untuk dilakukan pengangkatan juga percuma karena udah menyebar, ya biasanya kita lakukan terapi yang lain. Gitu. Bisa obat-obatan, hormonal terapi gitu. Artinya kalau si gangguan prostat ini sebenarnya masih bisa disembuhkan dengan obat ya? Kalau gangguannya itu gangguan kanker, biasanya kita nilai harus operasi atau hormonal terapi untuk mengeliminasi si kankernya, intinya itu. Kalau gangguannya yang BPH tadi, gangguan jinak, kalau ringan bisa pakai obat, minum obat supaya kencingnya lebih nyaman. Jadi kalau yang BPH kita tuh menyembuhkan gejalanya aja, gejala kencingnya nih. Kalau kencingnya nyaman nih kita nggak usah apa-apain. Itu untuk penyakit-penyakit yang BPH. Tapi kalau penyakit yang kanker ya kita harus menghilangkan si kanker prostatnya. Tapi kalau penyakitnya pembesaran prostat jinak, nah kita tanya sekarang, Bapak ada keluhan nggak? Nggak ada keluhan, ya udah nggak usah diapa-apain. Biasanya kita nilai aja. Oh itu nggak apa dok? Nggak apa-apa, kecuali kan jinak bukan kanker. Tapi kecuali saya udah cek PSA normal bukan kanker, tapi kencingnya nggak enak, ada masalah, nggak lancar, terus kita cek USG, prostatnya besar, ya baru kita terapi. Apa mau pakai obat-obatan bisa, atau kadang-kadang bisa kita operasi juga dengan tindakan supaya prostat yang menghalangi saluran kencingnya itu kita reseksi supaya kencingnya lebih lancar, bisa. Nah dok, tadi kan kalau kanker prostat itu kan emang harus diobati serius ya dok. Nah kalau Sani sudah terkena kanker prostat, apakah ada organ-organ lain yang terdampak dok? Ya kalau kanker prostat kita biasanya cari tahu ada penyebaran nggak di mana, di dekat daerah prostatnya, di kelenjar getah bening, di tulang, di liver, di otak, di adakah penyebaran. Itu organ-organ yang di dalam tubuh kita kalau ada kanker bisa terkena semua penyebaran dari prostat itu. Memang paling sering ke tulang ya, tulang belakang. Makanya nyeri bagian belakang biasa keluhannya. Gitu. Berarti kalau cowok ya. Biasanya kalau ada indikasi sakit tulang belakang gitu ya dok ya, yang mungkin nggak tertahankan gitu ya, dan sering itu bisa jadi arahnya. Ya kalau laki-laki usianya udah 50 tahun, paling nggak kita bisa cek juga. Paling gampang kan kita bisa periksa darah, namanya PSA. Dia nanti kasih lihat kalau dia nilainya tinggi banget, biasanya ada kemungkinan itu suatu kanker prostat. Gitu. Bisa aja kita cari tahu dari sana. Tadi kan dokter bilang prostat ini bisa diangkat gitu ya kalau dia kanker ya dok ya? Iya, dibedah. Ya walaupun usia 50 tahun ke atas gitu ya, tapi kita bisa juga dong ngomong. Terus apakah itu mengganggu kesuburan dia sebagai pria dok? Kalau memang udah usia 50 tahun ke atas sudah pasti kalau kesuburan mau punya anak lagi udah pasti nggak bisa. Nah, tapi kalau untuk berhubungan seksual, aktivitas seksualnya ya kita lakukan tindakan sedemikian rupa untuk berusaha supaya dia tetap bisa melakukan. Tapi itu adalah salah satu resiko operasi prostat. Dibedah untuk kanker prostat ya, bukan operasi yang pembesaran prostat jinak ya. Ini kan ngomongin kanker prostat. Nah, jadi kalau kanker prostat itu dioperasi, tetap ada kemungkinan dia nggak bisa seksual aktif, ada. Soalnya kan ada saraf yang dekat sana. Kalau untuk punya anak sih, kemungkinan sih pasien-pasiennya biasanya udah usia lanjut, jadi mereka udah nggak terlalu ke sana. Cuman untuk aktivitas seksual kan laki-laki kan tetap butuh ya. Nah itu ada resikonya. Jadi tindakan yang kita lakukan harus berusaha menjaga supaya dia tetap bisa seksual aktif. Tapi memang
seringkali efek dari operasi ada mengganggu aktivitas seksualnya, gangguan ereksi atau apa bisa gitu, sering. Tapi sering ya itu tadi ya. Berarti si pasien itu ya mungkin dalam banyak kasus yang dokter tangani adalah yang sudah usia lanjut ya dok ya. Tapi kalau misalnya terjadi di usia produktif, artinya sebelum dia akhirnya diputuskan untuk operasi, lebih baik menjalani terapi dong dok ya. Kalau kita kena kanker prostat, kalau laki-laki kena kanker prostat di usia dini, di usia aktif. Selama saya berpraktek sih saat ini belum ada sih yang usia aktif, selalu di atas 50. Paling muda tuh usia di atas 55-an lah paling muda, dan biasanya memang udah dikasih tahu nggak bisa punya keturunan atau saya juga udah nggak mau lagi Pak, katanya gitu. Hampir pasti. Dan biasanya kalau ada penyebabnya bukan adenokarsinoma, kalau yang muda-muda biasa kanker yang lain gitu. Kan kanker prostat ada adenokarsinoma, ada yang macam-macam deh, pokoknya ada squamous, ada apa. Nah itu biasanya kalau yang adenokarsinoma tuh udah di usia yang lanjut gitu. Jadi kita nggak terlalu mempertimbangkan untuk masalah kesuburan ya, tapi kalau untuk aktivitas seksual kita selalu kasih tahu, pertimbangkan karena itu bisa mengganggu kan kualitas hidup. Oke. Lulu ada yang mulai Lulu sampai terhening, dia sedang membayangkan. Makanya tadi baiknya memang buat ini juga netizen dibedakan dulu nih. Kita mau membahasnya penyakit tentang kanker prostatnya atau pembesaran prostat jinak, karena itu pasti akan membahas terapi yang berbeda, tindakan yang berbeda. Gitu. Oke. Nah tadi dok ngomong berbeda antara si prostat dengan kanker prostat. Kalau seandainya udah terkena ya dok, membedakannya gimana dok? Maksudnya, oh ini gejala kanker gitu, sebagai orang awam gitu. Nah nanti kalau kita cek prostat misalnya, biasanya satu kita lihat dulu ada keluhan atau enggak. Keluhannya kencing atau enggak. Kita nggak ada keluhan karena cuma saya udah usia di atas 50, saya mau cek dong, saya ada resiko enggak. Nah udah dicek, dokter udah diperiksa pemeriksaan fisik, nanti dicolok dubur. Jadi dari lubang anusnya kita bisa pegang prostat nih, ada benjolannya enggak ya? Tuh, udah dipegang, oh enggak ada benjolan, aman. Terus prostatnya juga bagus ya. Terus supaya lebih yakin saya periksa apa lagi ya? Coba saya periksa USG. Kita mau lihat ukurannya membesar enggak, ada yang ini enggak dari USG. Udah colok dubur USG, lalu kita bisa periksa lagi namanya di lab. Periksa darah, namanya PSA, prostat specific antigen. Dia normalnya harusnya di bawah 4. Kalau dia meningkat lagi, kadang-kadang prostatitis bisa meningkat dikit atau dia meningkat tinggi, curiga nih prostat ada kanker. Lalu kita mau lebih pasti, kita bisa periksa lagi MRI. Setelah itu kalau memang jelas ada gambaran benjolan di prostatnya atau kita curiga itu prostat ada kankernya, lalu kita lakukan biopsi. Nah dari biopsi itulah baru kita dapatkan, oh jelas ini selnya sel yang ganas, ini atau ini sel yang jinak. Nah kira-kira perjalanan pemeriksaannya seperti itu untuk mendeteksi penyakit prostat. Tapi kalau di level tertentu kita udah yakin ini bukan kanker, PSA-nya aja udah di bawah 4. Tapi saya ada keluhan nih, ya baru kita terapi dia sebagai pembesaran prostat yang jinak tadi. Keluhannya yang kita terapi, apa kencingnya sering, kencingnya nggak bisa sampai tuntas, nah itu yang kita terapi. Dok, meskipun anak muda atau cowok-cowok muda usia aktif itu, pria-pria aktif di usia aktif itu tidak kecil sekali kemungkinan untuk terkena gangguan prostat ataupun kanker prostat. At least dia harus melakukan apa ya supaya nanti ketika dia sampai di usia yang alarmnya penyakit ini dia cukup aman gitu dong. Ya dari penelitian memang dibilang kita harus menjaga metabolisme dan aktivitas yang baik jadi kita jangan sampai terkena penyakit metabolisme ya, kayak sakit gula,
obesitas, aktivitasnya yang bagus, karena menurut penelitian itu mempengaruhi kemungkinan kita mendapatkan kanker prostat tersebut. Jadi selama kita bisa menjaga kesehatan pada masa muda, itu bisa membantu untuk menghindari kita terkena kanker prostat. Kira-kira gitu. Kalau nggak ada misalnya kayak olahraga angkat beban gitu-gitu, itu nggak ada ngaruh ya dok ya? Nggak ada. Kalau obesitas itu secara langsung sih semuanya sebenarnya nggak ada pengaruh sih dari penelitian. Memang belum bisa diidentifikasi yang paling pengaruh itu faktor apa sih gitu, belum bisa. Cuma yang udah pasti itu genetik ya. Oh, ternyata itu genetik ya. Tapi yang lain-lain itu ya faktor penyerta ya ada. Makanya kalau kita bisa mengurangi, kita bisa mengontrol faktor penyerta itu kan lebih bagus. Dok, tapi berarti aku bisa bilang nggak, orang yang obesitas kemungkinan dia untuk kena kanker prostat itu besar? Kalau dia ada bawaannya iya bisa. Lebih besar. Kalau tidak ada? Kalau tidak ada, tetap berpotensi nggak? Tetap berpotensi juga termutasi. Kaitannya di mana ya dok ya? Apanya? Kan ini kita orang gemuk nih, terus kemudian kaitan dengan kemudian menjadi jadi mutasi pada kanker prostat itu disebabkan adanya reaksi-reaksi radang, inflamasi itu bisa menyebabkan mutasi dari sel kita. Nah kalau kita semakin obesitas, semakin ada sakit gula, itu kemungkinan kita terjadi kerusakan mutasi di sel prostat itu jadi lebih besar gitu. Itu prosesnya. Oke. Jadi itu harus kita kendalikan juga kan tadi pada saat muda baiknya apa ya, itu yang bisa kita kendalikan ya mungkin itu. Sambil seiring berjalannya waktu kita lakukan screening ke dokter urologi, periksa apa, atau kalau nggak sempat ya kita cek prostat kita di PSA di lab atau medical check up, bisa kita screening. Oke. Gitu. Dok, terkait urologi ini mudah-mudahan terkait urologi ya nih Lu ya. Kemarin tuh kan sempat rame isu soal rencana salah satu kepala daerah soal vasektomi nih dok ya. Masih pas nih ya saya naik sama dokter ya? Pas. Oh pas. Pasnya tuh tegas, pas. Pas. Nah, vasektomi. Vasektomi. Nah, kalau vasektomi itu sebenarnya proses apa sih dok? Nah, vasektomi itu adalah suatu tindakan untuk melakukan kontrasepsi permanen pada laki-laki. Jadi vasektomi itu, jadi laki-laki itu memiliki pabriknya sperma itu di testis nih. Ada saluran dari pabriknya itu, ada saluran ke tempat penyimpanan sperma. Lalu untuk akhirnya dikeluarkan sebagai ejakulat waktu kita ejakulasi. Nah agar laki-laki tersebut menjadi steril, saluran itu dipotong atau selanjutnya habis dipotong diikat supaya spermanya nggak bisa lewat dari saluran tersebut. Saluran itu namanya vas deferens, makanya disebutnya vasektomi. Tindakannya seperti itu. Dia dilakukan bisa bius lokal, bisa juga bius tidur kalau pasien yang nggak berani. Bius lokal di daerah testisnya, biasanya tengah-tengah dibuka sedikit untuk dicari salurannya, terus salurannya dipotong diikat supaya spermanya nggak bisa lewat kanan kiri ya, itu testis gitu. Nanti kira-kira persediaan spermanya udah habis dalam beberapa lama atau 20 kali ejakulasi 3 bulan, dia akan spermanya, air ejakulasinya kalau dicek di mikroskop gitu, spermanya udah nggak ada. Karena salurannya udah dipotong, yaitu proses vasektomi. Jadi pasiennya itu tetap bisa berhubungan seks, maksud saya ereksinya sih nggak ada pengaruh. Enggak ya. Ereksinya aman, terus apalagi cairan yang kalau kita ejakulasi pada laki-laki ada keluar cairan itu tetap ada. Tapi si sel spermanya yang dihambat supaya pasangannya tidak hamil. Kira-kira prosesnya kayak gitu. Tadi dokter bilang gimana? Diikat terus dia dalam jangka waktu lebih kurang 3 bulan ya tadi ya dok ya? Iya, karena kan kita masih punya persediaan spermanya di kantung sperma yang di penyimpanannya. Jadi kalau itu udah benar-benar udah habis, nah jadi yang regenerasi di testis itu nggak masuk lagi ke sana, baru dinyatakan benar-benar dia udah steril.
Tapi peluang kehamilannya benar-benar nggak ada, Dok. Peluangnya di bawah 1% sih yang pasti. Soalnya memang ada kejadian katanya habis dipisahin steril terus nyambung sendiri gitu. Ada kasus tapi sangat jarang. Hampir pasti di bawah 1%, 0,1%. Rendah banget sih. Gitu. Dan memang untuk kasus vasektomi ini kita pesannya harus sebaiknya benar-benar udah yakin kalau mau di steril laki-lakinya, karena tindakannya bukan tindakan yang kompleks. Tapi kalau berubah pikiran untuk minta dibalikin lagi dong, jadi steril, jadi subur lagi. Nah, itu bisa dilakukan, tapi memang kemungkinannya keberhasilannya tuh nggak tinggi, keberhasilannya rendah. Keberhasilan kalau disambung lagi. Jadi lebih baik dari awal nggak usah vasektomi, maksud saya gitu. Dipikir dulu baik-baik. Dok, aku tuh pernah dengar cerita soal. Tapi kalau memang udah yakin, ya memang sejujurnya lebih simpel dibandingkan untuk steril pada perempuan. Karena bisa bius lokal dan ini. Dok, tapi sebenarnya vasektomi itu karena gini katanya, bener yang dokter bilang tadi, yang Lulu tanya tadi, ada kemungkinan soal untuk hamil lagi atau enggak gitu ya, pembuahannya. Karena katanya gini, aku tuh sterilnya suamiku yang dipotong, nggak diikat gitu. Emang sebenarnya ada pilihan itu? Enggak, itu biasanya sih habis dipotong ya diikat gitu. Tapi walaupun mau dipotong aja nggak diikat juga nggak akan hamil menurut saya, karena kan udah terpisah juga sih salurannya mau lewat mana. Gitu. Biasanya setelah dipotong ya diikat gitu. Lihat mukanya Lulu jadi bengong loh. Kayaknya itu proses yang sama ya, bukan boleh pilih mau dipotong atau diikat gitu. Iya, aku bilang, katanya kalau misalnya diikat tuh masih ada kemungkinan untuk hamil gitu. Kalau misalnya benar-benar dipotong berarti itu udah benar-benar steril, gak bisa. Memang kalau kita sih pasti dipotong dulu baru diikat. Dok, kalau orang yang menjalani vasektomi di usia produktif, di usia aktif gitu ya dok, juga bisa jadi pemicu kanker atau mungkin penyakit lain gak sih? Kalau menurut saya enggak, menurut yang saya tahu sih enggak menyebabkan kanker atau penyakit lain, enggak. Kanker prostat termasuk enggak ya? Enggak berhubungan ya harusnya. Oh gitu. Enggak ya. Jadi enggak ada jadi masalah. Itu mitos itu. Jadi nggak ada masalah ketika orang di vasektomi kemudian maksudnya secara ini produksi sperma tidak ada dan segala macam itu tidak. Enggak. Bahkan ada mitosnya berhubungan seksualnya jadi terganggu, aktivitas seksualnya jadi terganggu. Menurut saya itu mitos ya. Kan itu cuma menghambat jalannya sperma supaya dia tidak bisa menghamili lah intinya gitu kan. Ya, cuman proses aktivitas seksualnya harusnya sih tetap normal. Artinya ketika orang bervasektomi itu tetap ada jarak tertentunya nggak boleh berhubungan dulu gitu kan, siapa tahu karena masih keluar spermanya bisa ya? Soalnya kalau di vasektomi nggak sekaligus besok langsung steril, dia butuh waktu karena kita masih punya cadangan kan. Penyimpanan itu harus habis dulu. Oh yang tadi 3 bulan itu ya mungkin 20 kali ejakulasi kira-kira. Waduh. 20 kali baru dia bersih gitu. Seperti itu. Jangan bingung ya lu. Pembelajaran kali. Berarti nggak ada kaitannya ya kemudian orang yang kemudian vasektomi itu dengan penyebab kanker prostat atau lain-lain itu enggak. Tidak ada hubungannya. Oke. Lu menyukseskan program pemerintah. Oke. Mungkin Lulu masih ada yang mau mitos dan fakta juga nggak nih yang belum? Kita mitos fakta ya Kak. Oh iya boleh. Karena dok apa ya dok? Ya, pasti boleh. banyak juga berkaitan dengan kanker prostat ini juga yang jadi mitos dan fakta ya. Oke dok, mitos atau fakta? Apakah masturbasi atau hubungan seksual bisa mengurangi resiko kanker prostat? Hubungan secara langsung sih setahu saya belum jelas, cuman saya pernah baca katanya pada orang yang usia mudanya pada usia 30-40 tahun aktivitas seksualnya baik, katanya bisa mengurangi keadaan CA prostat gitu. Tapi kayaknya itu perlu studi lagi dia lebih dalam gitu. Jadi hubungannya seperti apa belum diketahui ya.
sedikit nambahin. Kalau aktivitas seksual yang baik itu sebenarnya ada nggak dok durasi harus misalnya seminggu berapa kali atau berapa kali gitu kan? Ini kan juga membantu untuk pria-pria biar mencegah kanker di usia lanjutnya nanti ya. Kalau ini tadi bukan aktivitas seksual, tadi ejakulasi. Jadi mau dia masturbasi, mau berhubungan seks, pokoknya aktivitas seksual yang tadi ejakulasi ya penelitiannya ya. Jadi ada orang yang masturbasi, ada yang orang berhubungan seksual. Kalau barusan pertanyaan tambahannya, kalau apa tadi namanya hubungan seksual tuh ada nggak ketentuan normal yang sebaiknya seperti apa untuk kalau hubungan seksual pada pasangan menikah gitu memang disarankan seminggu 2 kali gitu bisa. Sebagai upaya 2 kali juga atau 3 ya kali dok, mencegah penyakit. 2 sampai 3 kali. Oke, lanjut lu. Ini kayak tadi udah dijawab ya dok, tapi sekali lagi. Dipertegas. Pertegas ya. Dok, mitos atau fakta, apakah pria obesitas mempunyai faktor lebih tinggi terkena kanker prostat? Oh, obesitas iya. Lebih tinggi bisa. Oke, berarti fakta ya dok. Fakta. Oke dok, selanjutnya nih, apakah stres bisa mempengaruhi kanker dan apa hubungannya dok? Stres bisa. Jadi memang kanker itu adalah suatu kejadian di mana sel-sel di dalam tubuh terjadi perubahan, mutasi yang tidak terkendali. Biasanya ada pencetusnya, salah satunya stres itu. Stres itu juga bukan secara langsung stres jadi kanker ya, enggak ya. Cuma katanya di penelitian stres itu kan menimbulkan tubuh kita menghasilkan hormon-hormon yang menyebabkan sel itu pertumbuhannya jadi kurang baik. Jadi kalau itu terjadi secara terus-menerus, dia bisa menyebabkan mutasi kanker tersebut. Gitu. Termasuk kanker prostat juga ya dok ya? Termasuk. Jadi ketika kita ngalamin itu stres gitu ya, semakin menjadi Ya, kemana-mana. Jadi kalau kita mempunyai faktor stres yang berkelanjutan terus-menerus itu beresiko memang dari penelitiannya. Oke. Ada lagi lu? Udah kali ya? Udah ya. Jadi sebenarnya ya kayak tadi ya ternyata memang 2 hal yang perlu kita tegaskan juga ke sahabat Merdeka ya lu ya, bahwa gangguan prostat dan kanker prostat itu adalah 2 hal yang berbeda meskipun dalam satu objek yang sama ya dok ya, yaitu prostat itu ya. Karena kalau gangguan itu biasanya lebih ke tumor ya dok ya, yang artinya gak ujuk-ujuk pada tindakan kayak pengangkatan dan segala macam ya dok ya. Ya kita identifikasi dulu memang gangguan prostatnya itu gangguan apa, ataukah dia membesar dengan timbulnya gejala, ataukah dia membesar aja tapi nggak ada gejala, ataukah dia suatu kanker. Nah kalau memang kita butuh dia ada gejala dan dia bukan kanker ya kita obatin gejalanya, apa dengan obat-obatan, dengan operasi. Kalau dia suatu kanker prostat ya kita obati sih bagaimana supaya si kankernya itu bisa dibuang, supaya dieliminasi si kankernya supaya tidak menyebar kemana-mana dan pada akhirnya bisa mengancam nyawa. Kalau kanker itu tuh ya, intinya karena dia akibatnya fatal ya kalau kanker kan, karena dia bisa menyebar. Kira-kira itu. Ya intinya walaupun juga tadi dokter Davis bilang peluangnya kecil banget buat cowok-cowok yang masih usia produktif, tapi bukan berarti ya dok ya kemudian ngerasa oh aman lah gitu ya, karena juga sebenarnya sakit di usia tua itu nggak enak ya. Iya. penderita kanker prostat biasanya dia penyakitnya bukan cuma kanker prostat karena udah usia. Jadi punya penyakit darah tinggi, dia punya penyakit gula, DM, atau dia ada riwayat stroke-nya juga. Atau ada, jadi biasanya dia berhubungan dengan penyakit lainnya juga. Jadi terapinya nggak untuk kanker prostatnya aja. Soalnya orang-orang di usia, pasien di usia seperti itu kan udah kompleks kan bener-bener. Gitu. Jadi kadang-kadang butuh penanganannya lebih holistik. Makanya jadi tetap harus usia muda kayak nanti Lulu bilang ya ke pacarnya, kamu harus hidup sehat biar sampai tua bisa bahagia. Karena apa? Biaya berobat mahal. Dokter Davis, makasih banyak untuk bincang-bincangnya. Kali ini kita udah 2 episode ya. Gak tau deh nanti kita jadwalin juga ya. Mungkin ada episode ketiganya. Boleh kali ya.
Semoga dokternya nggak bosan ketemu kita 3 kali. Amin. Sehat-sehat ya dok, sukses selalu. Sampai ketemu lagi. Ya, Makasih dok. Iya. Terima kasih Oke. dokter.